Keluaran 17:1-16, ILT 3, dan seluruh jemaat Bani Israel keluar dari padang gurun Sin, sesuai dengan pengembaraan mereka atas perintah Yahweh. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi tidak ada air untuk minum bagi umat itu. Dan bertengkarlah umat itu dengan Musa dan berkata, "Berilah kami air, maka kami minum." Dan berkatalah Musa kepada mereka, "Mengapa kamu bertengkar denganku? Mengapakah kamu mencobai Yahweh?" Dan di sana umat itu menjadi haus karena air. Lalu berkeluh kesahlah umat itu kepada Musa, dan berkata, "Mengapa ini? Engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, dan anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Dan berserulah Musa kepada Yahweh dengan mengatakan, "Aku harus melakukan apa kepada umat ini? Hanya sebentar lagi, dan mereka akan melempariku dengan batu sampai mati." Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, "Berjalanlah di depan umat itu dan bawalah sertamu para tua-tua Israel. Dan bawalah di tanganmu tongkatmu yang dengannya engkau memukul sungai Nil. Lihatlah, aku akan berdiri di hadapanmu di sana, di atas batu cadas di Horeb. Dan engkau harus memukul batu cadas itu, maka keluarlah air dari dalamnya, dan umat itu pun dapat minum." Dan Musa melakukan seperti itu di depan mata para tua-tua Israel. Dan dia menyebut nama tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena pertengkaran Bani Israel, dan oleh karena pencobaannya terhadap Yahweh dengan mengatakan, "Apakah Yahweh ada di tengah-tengah kami atau tidak?" Dan datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu berkatalah Musa kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita dan pergilah berperang melawan orang Amalek. Esok hari aku akan berdiri di puncak bukit itu dan tongkat Elohim itu di tanganku." Dan Yosua melakukan seperti Musa telah mengatakan kepadanya untuk berperang melawan orang Amalek. Lalu Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah demikian, ketika Musa mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat, dan ketika dia mengistirahatkan tangannya, Amalek menjadi kuat. Dan tangan Musa pun menjadi berat. Maka mereka mengambil sebuah batu dan meletakkan batu itu di bawahnya, dan duduklah dia di atasnya. Lalu Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya, dari sisi yang satu dan dari sisi yang lain, maka kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Dan Yosua pun mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, "Tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan taruhlah di dalam telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit." Dan Musa pun membangun sebuah mezbah dan dia menyebut namanya Yahweh Nisi, dan dia berkata, "Sebab ada tangan ke atas tahta Yah. Bagi Yahweh lah peperangan melawan Amalek turun-temurun." Keluaran 18:1-27, ILT 3, dan Yitro, imam di Midian, ayah mertua Musa, mendengar semua bahwa Elohim telah berbuat bagi Musa dan bagi Israel umatnya, ketika Yahweh membawa Israel keluar dari Mesir. Dan Yitro, ayah mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa. Setelah dia menyuruhnya pulang, dan kedua anak laki-laki wanita itu, yang seorang bernama Gersom, sebab ia berkata, "Aku telah menjadi seorang pengembara di negeri lain," dan nama yang lain Eliezer. Sebab katanya,
Karena Elohim leluhurku adalah penolongku, dan Dia membebaskan aku dari pedang Fir'aun. Dan datanglah Yitro, ayah mertua Musa, juga anak-anaknya dan istrinya, kepada Musa di padang gurun, tempat dia berkemah di sana, di gunung Elohim. Dan berkata kepada Musa, "Aku, Yitro, ayah mertuamulah yang datang kepadamu. Juga istrimu serta kedua anaknya bersamanya." Lalu keluarlah Musa untuk menyambut ayah mertuanya, dan dia membungkuk serta mencium kepadanya. Dan mereka bertanya seorang terhadap yang lain tentang keselamatan masing-masing, lalu mereka masuk kemah. Dan Musa menceritakan kepada ayah mertuanya semua yang telah Yahweh lakukan terhadap Fir'aun dan terhadap orang Mesir demi Israel. Dengan segala kesulitan yang menimpa mereka di perjalanan, namun Yahweh melepaskan mereka. Dan Yitro bersukacita atas semua kebaikan yang telah Yahweh lakukan kepada Israel, yang telah Dia lepaskan dari tangan orang Mesir. Dan Yitro berkata, "Diberkatilah Yahweh yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh lebih besar daripada segala ilah, sebab dalam hal mereka telah bertindak angkuh, Dia ada di atas mereka." Dan Yitro, ayah mertua Musa, membawa persembahan bakaran dan kurban bagi Elohim. Dan Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan roti bersama-sama dengan ayah mertua Musa di hadapan Elohim. Dan terjadilah pada keesokan harinya, duduklah Musa untuk mengadili umat itu, dan umat itu berdiri di hadapan Musa dari pagi sampai petang hari. Dan ayah mertua Musa melihat semua yang sedang ia perbuat terhadap umat itu, lalu berkatalah dia, "Apakah ini yang sedang engkau perbuat terhadap umat itu? Mengapa engkau sendiri saja yang duduk, sedangkan seluruh umat itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Dan berkatalah Musa kepada ayah mertuanya itu, "Sebab umat ini datang kepadaku untuk mencari Elohim. Ketika mereka ada masalah, mereka datang kepadaku, dan aku menghakimi antara yang satu dengan yang lain, dan aku menyingkapkan kepada mereka ketetapan Elohim dan Torahnya." Dan ayah mertua Musa berkata kepadanya, "Perkara yang engkau perbuat itu tidaklah baik untukmu. Pastilah engkau akan sangat lelah, baik engkau maupun umat ini yang bersamamu, karena perkara itu sangatlah berat bagimu. Engkau tidaklah akan mampu melakukan itu sendirian. Sekarang dengarlah akan suaraku, aku akan menasihatimu, dan Elohim akan besertamu. Engkau wakililah umat ini di hadapan Elohim dan engkau bawalah perkara itu kepada Elohim. Dan engkau mengajarkan mereka tentang ketetapan dan Torah itu. Dan buatlah mereka mengerti jalan yang harus mereka tempuh, dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Dan engkau harus memilih pria-pria yang mampu dari antara umat itu, yang takut akan Elohim. Orang-orang benar, yang membenci kecurangan, dan engkau tempatkan atas mereka pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan mereka itu mengadili umat itu pada setiap waktu, dan terjadilah, setiap perkara besar, mereka akan membawanya kepadamu, dan setiap perkara kecil mereka akan mengadilinya. Dan biarlah itu membuat ringan pada dirimu, dan mereka menanggungnya bersamamu. Jika engkau berbuat demikian, dan Elohim memerintahkan hal itu kepadamu, engkau akan mampu untuk bertahan. Dan juga seluruh umat ini akan pulang dengan damai ke rumahnya.
Dan Musa mendengarkan suara ayah mertuanya itu, dan dia melakukan semua yang telah dia katakan. Lalu Musa memilih pria-pria yang mampu dari seluruh Israel dan menjadikan mereka pemimpin umat itu, pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan mereka menghakimi umat itu pada setiap waktu, perkara-perkara yang besar mereka membawanya kepada Musa, dan setiap perkara kecil mereka menghakiminya. Dan Musa melepas ayah mertuanya pergi, dan dia pulang ke negerinya sendiri.